Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Akuntansi angkatan 2019. Kali ini saya akan membahas materi mengenai tentang penawaran dan permintaan dalam Islam. Langsung saja penjelasannya. Teori permintaan Islam. Ada paradigma konsumsi Islam. Al-Quran dan hadis mengajarkan dalam kaitan dengan perilaku konsumen. Yang pertama, Islam mengakui keterampilan dan kemampuan setiap individu berbeda-beda. Yang kedua, Islam mewajibkan zakat. Quran Ar-Rum ayat 38 yang artinya, maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan itu, yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam tafsir diterangkan bahwa yang berhak menerima zakat itu ada 8. Yang pertama, orang fakir, yang kedua, orang miskin, dan yang ketiga, pengurus zakat, yang keempat ada mualaf, yang kelima memerdekakan budak, yang keenam orang berutang, yang ketujuh pada jalan Allah atau fisabilillah, yang kedelapan orang yang sedang dalam perjalanan. Hukum penawaran. Permintaan terhadap barang atau jasa didefinisikan sebagai kuantitas barang atau jasa yang bersedia untuk menjualnya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang, semakin besar jumlah penawaran barang tersebut. Semakin rendah harga suatu barang, maka semakin rendah pula jumlah penawaran barang tersebut. Selanjutnya, secara grafis, hukum penawaran dinyatakan dalam gerak yang naik dari kiri bawah ke kanan atas. Adapun faktor-faktor lain yang menentukan penawaran suatu barang ialah yang pertama itu biaya dan teknologi, yang kedua jumlah penjualan, yang ketiga dugaan tentang masa depan, yang keempat kondisi alam. Terus selanjutnya ada teori penawaran Islami. Teori penawaran Islam, kita harus kembali kepada sejarah penciptaan manusia. Produk Islam haram mempalsukan produk-produk yang dikonsumsi yang menimbulkan kerusakan, baik itu rusaknya kesehatan, rusaknya moral dan kepribadian. Etika dan moral yang membasahi kegiatan produksi berpengaruh terhadap fungsi penawaran barang dan jasa. Dampaknya, kurva penawaran akan bergerak ke kiri. Di negara barat dikenal dengan istilah pajak polusi atau Pigowian tax, yang tujuannya menghilangkan biaya eksternal yang timbul akibat kegiatan di edukasinya, sehingga memengaruhi keputusan produksi dan penjualan. Dalam memanfaatkan alam yang telah disediakan Allah bagi keperluan manusia, larangan yang harus dipatuhi adalah janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Misalnya seperti produksi Islami bukan hanya dilarang mengakibatkan kerusakan dalam memanfaatkan alam dan lingkungan, artinya ia tidak boleh mengakibatkan hutan menjadi gundul dan berubah menjadi lahan kritis yang mengakibatkan banjir dan longsor, menimbulkan polusi. Yang kedua, produksi Islam juga haram menghasilkan produk-produk yang apabila dikonsumsi akan menimbulkan kerusakan, baik itu rusaknya kesehatan, apalagi rusaknya moral dan kepribadian seperti rokok, minuman keras, dan obat-obat lain. Demikian pula barang dan jasa yang merusak akhlak seperti hiburan-hiburan yang tidak mendidik. Pengaruh zakat terhadap penawaran. Pengaruh zakat terhadap penawaran dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah melihat pengaruh
kewajiban membayar zakat terhadap perilaku penawaran. Contohnya, zakat perniagaan. Yang kedua adalah pengaruh zakat produktif, yakni alokasi zakat untuk kegiatan produktif dari mustahir terhadap kurva penawaran. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang permintaan dan penawaran dalam Islam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.